Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu ya buat kalian semuanya. Semoga rezekinya dilancarkan dan semoga apa yang kalian harapkan semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, nih aku penampakan asli nih ya tanpa filter. Udah, sekarang harus berani mengakui sesekali itu apa adanya ya. Karena terkadang tuh kayak gimana ya, melihat kefilteran terus melihat diri sendiri yang jauh lah ya, jauh gitu dari kita putih tuh kita awet muda teman-teman, kita putih kita mulus tuh beneran awet muda. Nah makanya seperti saya ini yang tidak punya budget jadinya pakai filter itu membantu banget, seneng, tapi terkadang tuh juga takut menampakkan aslinya. Ya udah, sekarang nampak aja aslinya ya. Panas banget teman-teman hari ini. Tapi alhamdulillah banget, aku tuh suka panas kayak gini, baju bisa kering, terus di hati tuh yo lebih ikut daripada hujan gitu teman-teman ya. Banyak manfaatnya menurut aku panas tuh. Ya, tapi jangan panas terus, soalnya panas terus semua tumbuhan akan kering seperti itu. Sebelum aku bercerita tentang suatu hal yang ini tuh menurut aku tuh aku pengen sharing ke kalian semuanya, pengen share gitu ya. Jadi nggak aja ininya, jadi pengen share aja gitu bagaimana uh, aku dan bagaimana hari-hari aku lalui gitu teman-teman. Yang bagaimana tuh mengatur mood gitu ya. Sebentar aku minum dulu. Ini alhamdulillah dapat botol gratis. Setelah di sini tuh dikasih botol sama gelas. Nah, karena musim panas ya teman-teman, perbanyak minum air putih karena takutnya dehidrasi. Oh ya, ini aku mau cerita sesuatu kepada kalian tentang bagaimana aku mengatur mood aku agar tetap konsisten meskipun belum ada ide-ide yang brilian ya. Maksudnya biarlah mengalir aja. Aku tuh pengen ngejalanin sesuatu tuh dengan senang. Jadi dengan senang, dengan hobi dan nanti tuh bisa menghasilkan dan menarik yang lainnya gitu. Yang terpenting itu dulu sih yang dikemas ya. Sebelum kita belajar sesuatu itu senangin aja dulu gitu. Yang pertama itu belajar aja dulu, masuk gitu. Setelah itu tekuni aja, nanti lama-lama akan seneng gitu. Seperti halnya aku dengan konten teman-teman. Dulu tuh aku gak suka mau ngebahas apa ya, terus kayak mentok aja kayak gitu. Tapi sekarang tuh lebih ke di otak tuh ada aja gitu. Meskipun belum beraturan dan belum ada sesuatu hal yang penting gitu. Tapi menurut aku ini aku ada bahan omongan itu menurut aku sudah kemajuan sih menurut diriku sendiri teman-teman ya. Dan ini terpacu juga karena eh aku sama suami, pertama suami yang ngajarin aku ngonten, melihat dia ngonten yang bagaimana dengan bahasa kami dan suamiku yang juga sama seperti aku, kita nggak pandai bicara dan kita nggak pandai berkata-kata untuk menjelaskan segala sesuatu. Sebenarnya nggak ada di speakingnya gitu ya. Jadi belum ada, kita tuh nggak pinter ngomong gitu teman-teman. Cuman karena suamiku tuh senang sama elektronik ya, jadi seperti belajar komputer dan yang lain-lain itu secara otodidak ya, sampai habis laptop 5 itu belajar ngedit-ngedit tuh alhamdulillahnya juga waktu di Korea jadi cari-cari sendiri teman-teman ya, jadi nggak minta orang tua gitu maksudnya, meskipun habis 5 itu di perantauan dia tuh yang terpenting ada wifi sama laptop itu sama HP udah gitu, dia sudah nggak butuh, nggak keluar nggak masalah gitu loh misalnya. Yang terpenting dia tuh kayak belajar, makanya aku dari situ belajar menyenangi sesuatu hal, menyenangi sesuatu ini. Menurut aku ini sesuatu hal yang diwariskan suamiku tuh, dia belajar sesuatu aku disuruh belajar ya oke gitu. Makanya insya Allah nanti aku ke depannya kepengen juga suamiku mau ngajarin aku tentang foto teman-teman. Jadi di mana foto itu sekarang kita buka kecil-kecilan studio foto di rumah, semoga nanti bisa besar dan dikenal banyak orang gitu. Nah, silahkan datang di Indra Studio teman-teman ya. Kalau mau di area Tulungagung silahkan, barangkali ada pengen foto di indoor ataupun outdoor, kita bisa melayaninya. Nah,
rencananya tuh aku dulu tuh segala sesuatu aku selalu menolak kalau aku nggak bisa, padahal nggak bisa itu karena aku belum mencoba, dan mencoba satu kali dua kali itu, kalau tentang hal yang belajar seperti itu pasti nggak langsung bisa gitu. Yang terpenting niat dulu, kamu mau nggak gitu, kamu seneng nggak. Makanya dulu-dulu aku menolak gitu, hampir, kalau mungkin cewek-cewek lain mungkin loh ya, mungkin cewek-cewek lain yang itu, aku kepengen deh moto gitu, ada itunya foto apa, ada kameranya tuh kepengen megang gitu. Aku tuh nggak pernah megang kameranya suami, bahkan alat kerjanya suami seperti itu aku nggak pernah megang, bahkan aku ditawarin sama suami untuk belajar ini gitu, tapi aku nggak selera guys gitu loh. Harusnya aku belajar dari situ ya, insya Allah nanti aku akan tumbuhkan semangat ini biar lebih gitu, karena aku pengen menjajaki segala sesuatu yang mungkin ada di dia dan nggak ada di aku gitu. Ada di suami nggak ada di aku gitu. Jadi nggak usah takut untuk belajar sesuatu gitu. Misalnya kayak disuruh, Mbak mau nggak jadi model ini, ya udah aku nggak bisa gerak-gerak gini ya, nanti ngikutin aja gitu. Mungkin teman-teman, yang terpenting aku sudah ditunjuk, aku akan buktikan, aku akan berusaha gitu loh, kepengen gitu sih. Dan untuk tentang perfotoan itu, rencananya si suamiku kan alhamdulillah, maksudnya sekarang tuh ya, dia, aku itu kayak nyalinya tuh bagus gitu, untuk bersosialisasi itu bagus sama orang. Jadi dia nempel-nempel gitu, maksudnya ada lowongan enggak gitu, ada ngedit ya dia ngedit, ada apa ya dia apa gitu, entah itu dibayar berapa aja gitu teman-teman. Aku juga ngasih tahu suami sih, kamu jangan mikir dengan bayarannya, aku gitu, jangan bayarannya, yang terpenting tuh ilmunya, yang terpenting juga dibayar gitu. Kalau dulu waktu pertama kali pulang itu kan di itu propertinya gitu, dihitung propertinya, istilahnya kayak drone yang belinya 19 juta dan berapa, terus ini kamera yang belinya 16 juta dan berapa, itu jadi harga itu juga nggak bisa murah. Tapi di Indonesia, di kampung aku tuh nggak seperti itu teman-teman. Kalau kita memang eman dengan properti kita yang mahal-mahal itu, tapi dinilai murah untuk jasa foto kita, ya udah berarti kita yang ngalai gitu. Ngalainya apa gitu, kalau kita nggak mau nuker si properti kita itu, ya udah di jasa yang seperti yang lainnya gitu, nggak bisa disamakan seperti istilahnya kayak kita pasang rego, apalagi kita belum punya nama gitu loh, kita tuh masih belajaran, jadi salahnya di situ gitu. Tapi ini bukan sesuatu yang salah, kita nggak sadar, terus lama-lama kita sadar. Oke, berapapun itu udah, yang terpenting dapat ilmu dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bagaimana sih di dunia foto perfotoan, studio foto dan yang lain, kita butuh sharing sama sesama gitu loh teman-teman. Nah dari situ juga aku juga semakin berminat gitu untuk belajar sesuatu yang aku belum bisa. Bukan nggak bisa ya, belum bisa karena aku belum mencoba. Nah, apa rencananya sih kayak ya fotokopi sekarang sudah ada, tapi nanti ya kalau aku di rumah kan suamiku kemana gitu, itu akan selalu ada gitu, selalu buka. Mungkin dengan beli apa daster dan yang lain-lain ya, nanti insya Allah ya teman-teman, doakan ya semoga usaha aku ini lancar. Sekarang juga ada skincare MS Glow, dan juga apa namanya, ada apa itu, tas, aku jualan tas teman-teman. Jadi belajarlah, usaha kecil-kecilan apapun itu aku pengen belajar sesuatu yang belum pernah aku alami, belum pernah aku coba, itu aku belajar bagaimana sih usaha di rumah itu, bagaimana sih ini loh, aku mau tuh mau di rumah gitu, jadi aku harus berusaha apa gitu. Nah, itu aku belajar insya Allah ya. Terus nanti juga kalau pas suamiku kemana gitu, kepengen itu sih diajarin moto, jadi kalau ada orang yang pengen foto di rumah itu aku bisa mengerjakannya gitu sih. Bismillah ya, kita nggak usah takut dengan bayang-bayang kita, selagi itu ada kemauan dan selagi itu ada peluang, ya udah. Apalagi ini aku sudah tak pikir-pikir, kayak Allah tuh udah ngasih ini semuanya, tapi aku selalu menolak untuk belajar ini itu gitu. Ya udah, sekarang aku harus beneran, ini aku harus bisa gitu, harus bisa, harus mencoba gitu ya, harus mencoba insya Allah, yang terpenting dengan hati yang
dengan hati dan niat yang bulat gitu, insya Allah bisa gitu. Ya banyak orang kan yang dulunya nggak bisa terus belajar juga bisa gitu sih teman-teman, menurut aku sebagai motivasi sih. Jadi nggak usah takut, apa yang kita bisa ya udah itu dikerjakan aja, karena berproses banget kalau di rumah itu, beneran berproses seperti itu. Ya udah, videonya sampai di sini dulu ya, besok disambung dengan tema yang lainnya. Ini tadi juga terlintas di kepala aku gitu, jadi kesimpulan dari ini semuanya, jangan pernah takut, rangkuman ya, jangan pernah takut dengan suatu hal yang belum pernah kamu kerjakan gitu. Lagi apalagi itu ada peluang dan ada tawaran yang ngajarin kamu malah ditolak gitu. Sementara banyak orang yang di luar sana tuh kepengen belajar dan itu harus mengeluarkan uang untuk membayar itu untuk belajarnya, dan aku sendiri ada suamiku yang untuk ngajarin, jadi aku gunakan dengan sebaik mungkin. Dan dunia itu semuanya, maksudnya apa yang dikerjakan oleh laki-laki atau suami itu kita kalau bisa, wanita pun juga bisa gitu, coba dibuktikan aja lah gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa ya teman-teman, kasih semangat aku biar aku juga ini semakin semangat pulang ke Indo gitu nanti. Udah, sampai di sini dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga memotivasi kalian semuanya.